Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kama asyara ilaihi biqaulihi fil haditsil qudsi. Sebagaimana mengisyaratkan siapa Allah ilaihi kepada sesuatu mayagibu bidzalika sifatu abdihi, pada keadaan di mana seorang hamba hilang dari sifat dirinya sendiri, sifat si hamba ini hilang. Sebagaimana Allah terangkan biqaulihi, dengan firman Allah fil haditsil qudsi, dalam hadis qudsi. Hadis qudsinya berikut ini, fa idza ahbabtuhu, maka ketika aku mencintai si hamba, kuntu sam'ahu, jadilah aku sam'ahu sebagai pendengarannya hamba, alladzi yasma'u bihi, yang dia mendengar dengan pendengaran itu, wa basarahu, dan aku menjadi matanya hamba, penglihatannya hamba, alladzi yubsiru bihi, yang dia melihat dengan penglihatan itu, wa yadahu, dan aku menjadi tangannya si hamba, alladzi yabtishu biha, yang dia menggenggam dengan tangan itu, wa rijlahu, dan aku menjadi kakinya si hamba, allati yamshi 'alaiha, yang dia berjalan di atas kaki itu. Pembahasan yang lalu menghilangkan kehendak atau hasrat untuk wusul, punya hasrat, punya ambisi kepada sampai kepada wusul, punya ambisi untuk sampai ke hadirat Allah. Ambisinya itu sendiri sudah menjadi penghalang, karena ambisi ini dorongan dari diri sendiri. Seseorang tidak akan sampai kepada hadirat Allah kalau dengan kemampuan diri sendiri. Kalau dia masih menganggap bahwa ini upaya saya, ini usaha saya ibadah, berusaha dan berupaya supaya saya sampai kepada hadirat Allah, maka selamanya tidak akan sampai. Lalu bagaimana harusnya? Harusnya ibadah ya ibadah aja, nanti urusan usul atau sampai ke hadirat Allah itu Allah yang kasih. Nah, atas dasar ini maka caranya yang harus ditempuh oleh seseorang salik, caranya laksanakan saja perintah-perintah, jauhkan saja larangan-larangan, kemudian hilangkan segala keburukan-keburukan, dan juga hilangkan keakuan bahwa aku udah laksanakan perintah, aku udah jauhkan larangan, aku udah hilangkan sifat-sifat buruk. Kalau masih ada aku udah, tuh akunya itu yang jadi penghalang. Kalau sudah hilang seperti itu, jadi dengan dasar melaksanakan perintah, menjauhkan larangan, lalu merasa tidak bisa apa-apa, nanti dengan sendirinya hilang. Karena akunya udah hilang, maka dengan sendirinya aku dan bagian dari jiwa, bagian dari diri yang masih mengklaim ini itu hilang. Kalau udah nggak punya klaim, nggak punya pengakuan bahwa aku layak mendapat ini, aku harus seperti ini, kalau udah hilang pengakuan-pengakuan itu, maka jadilah sebagaimana yang Allah isyaratkan dalam hadis qudsi. Seseorang hamba yang terus-menerus melaksanakan kewajiban dan dia terus melakukan itu, ditambah lagi dengan kesunatan-kesunatan nawafil, dan dia terus melaksanakan kesunatan-kesunatan hingga dia semakin dekat kepada Allah, maka kata Allah, jadilah hamba itu orang yang aku cintai. Maka ketika aku cintai, aku akan menjadi pendengaran di mana dia mendengar dengannya. Aku akan menjadi penglihatannya di mana dia melihat dengan penglihatan itu. Aku akan menjadi tangannya di mana dia menggenggam dengan tangan itu, dan aku akan menjadi kakinya di mana dia melangkah dengan kaki itu. Jadi pandangan mata, pendengarannya, genggaman dan langkah kakinya itu udah sesuai dengan iradah Allah, udah sesuai dengan kehendak Allah. Dia pergi ke majelis bukan kepengenan dia, tapi emang Allah yang nuntun dia. Dia pegang kopi, kemudian dia seruput, ini juga bukan kepengenan dia, tapi memang Allah yang nuntun dia untuk neguk kopi itu. Dia memandang kepada sesuatu, maka pandangan ini adalah pandangan yang memang dikehendaki Allah, bukan kepengenan dia, tapi Allah menuntut dia untuk itu.
pengertian hadis ini, orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban, menjauhkan larangan-larangan, kemudian ditambah lagi melaksanakan kesunatan-kesunatan sampai Allah mencintai dia. Ini artinya orang ini akan dilindungi oleh Allah, matanya tidak akan dipakai untuk memandang sesuatu yang Allah nggak ridho, pasti sesuai dengan Allah ridho. Begitu juga pendengarannya tidak akan mendengarkan sesuatu yang Allah nggak ridho, pasti akan dipakai untuk yang Allah ridho. Tangannya dan kakinya juga demikian, tidak akan dipakai untuk sesuatu yang Allah tidak ridho, pasti untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Jadi semua berjalan selaras dengan kehendak Allah, dan pasti kehendak Allah itu adalah hal-hal yang Allah ridhoi, hal-hal yang Allah inginkan. Kalau untuk sehari, misalnya dia lagi naik motor, itu bagusan salah, maksudnya berbeda, lebih baik salah apa kita nyebut Allah bagaimana tuh? Ya, kalau lisan selawat, sallallahu alaihi wasallam, hati Allah Allah Allah, sallallahu alaihi wasallam. Jadi lisannya sallallahu alaihi wasallam, hatinya Allah 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 Allah. Nah, dengan cara ini, dengan cara kita menghilangkan klaim bahwa aku bisa ini, aku bisa itu, maka nanti akan masuk di situ. Itu akan masuk semua perbuatan kita itu adalah kehendak Allah. Artinya tidak akan perbuatan kita itu menyimpang dengan kehendak Allah dan menyimpang dari ajaran-ajaran Allah. Upaya atau usaha merasa berusaha itu harus dihilangkan, karena selamanya seseorang tidak akan sampai kepada Allah kalau dia masih merasa bahwa aku sudah berupaya, aku sudah berusaha. Karena yang bikin sampai ke hadirat Allah itu bukan orang itu, tapi yang bikin sampai semata-mata hanya Allah saja. Wa inda dzalika la takunu lahu iradatun, dan ketika itu tidaklah ada lahu untuk si hamba iradatun, keinginan, wala ikhtiyarun, dan juga tidak ada ikhtiar, pilihan, illa makhtarahu lahu maulahu, kecuali sesuatu yang memilihkan untuknya maulahu, Tuhannya. Pada saat seperti ini, sesudah Allah mencintainya, maka tidak ada keinginan si hamba. Hamba udah nggak pengen apa-apa kecuali Allah yang menginginkannya, dan dia tidak punya pilihan kecuali sesuatu yang Allah pilihkan untuk dia. Persis seperti wayang di tangan dalangnya. Wayang mah waktunya berantem, waktunya dia kalah, waktunya dia masuk kotak udah selesai. Masuk kotak udah pertunjukan lakonnya wis bar, wis mari kabeh, udah selesai semuanya, masuk kotak lagi. Ya waktunya dia harus mulai lagi. Dan gak ada kepengenan supaya saya menang, enggak. Pokoknya ngelakoni atau menjalani apa yang dititahkan oleh dalangnya, seperti itu. Nggak ada keinginan dan nggak ada pilihan kecuali keinginan yang ada dari Allah dan juga pilihan yang Allah pilihkan untuk dia. Ini yang namanya hamba yang sesungguhnya. Warodahu dan pilihan yang Allah kehendaki. Fayakunu hina idzin, maka jadilah hamba itu pada saat demikian, jadilah dia wasilan ilallahi, wusul kepada Allah, bima minallahi, dengan sesuatu dari Allah, ilaihi kepada si hamba, minal fadli berupa keutamaan, wal karami dan juga kemuliaan. La bima minal abdi ilaihi, bukan dengan sesuatu dari si hamba kepada Allah, minal ijtihadi, yakni upaya kesungguhan, wal amali dan perbuatan. Fa subhanal mutafaddili, maka maha suci zat yang memberikan keutamaan, memberikan fadl, ala man syaa, atas orang yang dia kehendaki, bima syaa, dengan sesuatu yang dia kehendaki. Kalau sudah menghilangkan ambisi, keinginan, seseorang udah hilang itu pengen wusul, pengen bisa ibadah, udah hilang kepengenan itu. Ini artinya kepengenan hilang ini bukan berarti stop ibadah ya, bukan. Ibadah mah tetap, cuma nggak ngarep dari ibadah itu dapat sesuatu. Bukan berarti nggak pengen ibadah terus akhirnya jadi orang malas, bukan. Jalan ibadahnya bahkan makin sergap ibadahnya, makin rajin ibadahnya, tapi
nggak ada pengennya untuk sampai ke hadirat Allah, berhasrat untuk jadi wali, nggak ada hasrat untuk itu. Jika sudah sampai pada tahap ini, maka Allah makin cinta kepada dia karena ini hamba yang sesungguhnya. Kalau Allah sudah cinta kepada dia, maka dia tidak punya pilihan kecuali yang Allah pilihkan. Dia tidak punya kehendak kecuali yang Allah kehendaki untuk dia. Inilah sudah wusul yang sesungguhnya, sudah sampai kepada Allah wusul sesungguhnya. Dengan demikian hamba ini sampai ke hadirat Allah karena sesuatu dari Allah, karena karunia dari Allah, bukan karena upaya dari si hamba ini yang dipersembahkan kepada Allah. Mana lebih mulia kira-kira? Yang kita berikan untuk Allah atau yang Allah berikan untuk kita? Oh, yang berikan. Allah yang berikan kepada kita. Berarti termasuk motivasi kita untuk menjadi the best actor di mata sang sutradara atau pengen jadi hamba yang baik, hamba yang terbaik, itu juga udah Menyalahi, potong, ya? iya. Baik. Itu udah menyalahi kehendak Allah juga. Baik. Ada aktor atau ada pemain sinetron kok pengen banget di mata sutradara itu paling baik atau ngelebihin, ya itu udah keluar skenario, berarti dia udah menyalahi skenario, dia keluar dari itu ketentuan. Maka yang dari Allah itu lebih baik dibanding dari kita. Kalau kita menganggap bahwa ngajinya kita, zikirnya kita udah paling pantas banget mendapat kewalian misalnya, atau pantas banget mendapat balasan, itu berarti salah. Itu sebuah kesalahan. Cuma bukan berarti berhenti ngaji, bukan berarti berhenti zikir, berhenti sholat, bukan. Sholat terus, ngaji juga terus makin rajin, tapi jangan ada ambisi apa-apa dalam sholat kita, dalam ngaji kita. Karena sesuatu yang dari kita, yang kita persembahkan itu tidak ada apa-apanya dibanding sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Yang Allah berikan kepada kita ini pasti lebih utama. Kalau pakai mindset ini, maka waktu kita berhenti ngaji gara-gara sakit misalnya, lagi seneng-senengnya ngaji, tahu-tahu sakit, maka kita nggak akan merasa sedih, nggak akan merasa kecewa. Saya lagi enak-enak ngaji, sakit gini, nggak bakal merasa kecewa, karena yang dipilihkan buat Allah adalah sakit. Kalau boleh ngomong, malaikat dah yang ngomong, jangan Allah. Malaikat, lu lagunya emang ngaji lu lebih baik dibanding sakit yang Allah kasih. Sakit dari siapa? Dari Allah, kat malaikat. Ngaji dari siapa? Dari saya. Mana yang lebih baik? Yang Allah kasih untukmu atau yang kamu persembahkan untukmu? Ya jelas yang Allah kasih buat aku. Ya udah, ridholah dengan sakit itu. Ya udah, tenanglah dengan sakit itu, karena sakit itu adalah cara Allah untuk memberikanmu keutamaan atau karunia. Dan orang yang lagi istiqomah ngaji atau istiqomah ibadah, Allah kasih sakit, itu insya Allah pahala ngajinya atau pahala ibadahnya tetap ngalir, tetap ada pahalanya. Kalau udah istiqomah sebelumnya udah jalan terus. Tapi kalau baru ngaji sekali atau sakit, ya enggak. Ngaji baru 2 kali atau sakit, ngarep udah enggak ngaji terus sampai 5 kali ngaji, ngarep bahwa kemarin tuh ngalir terus, nggak bisa itu mah. Jadi yang udah kebiasaan terputus karena itu ketentuan Allah, insya Allah itu akan tetap Allah berikan pahalanya. Wa qala radhiyallahu anhu wallahu a'lam bishawab. Berarti ini untuk membuang